Saya percaya malam hari ini kita penuh dengan sukacita. Kita orang-orang yang luar biasa, yang selalu mau menikmati Kristus. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-52. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur pasal 52 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Saudara, kita tahu pemazmur ini ditulis oleh Daud. Semua kita kenal tentang Daud. Siapa dia? Sebuah tokoh, salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Nah saudara, Daud katakan, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kalau Daud berani berkata seperti ini, karena kita tahu Daud adalah seorang pribadi yang dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Satu pribadi yang suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, suka memuliakan Tuhan. Sehingga kita nggak perlu ragukan kalau Daud katakan, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah saudara, Daud adalah pribadi yang luar biasa. Sekali lagi, Daud adalah pribadi yang luar biasa. Sebagai manusia biasa, tetapi dia pribadi yang luar biasa. Karena kecintaannya terhadap Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah peristiwa ini saudara, di dalam ayat yang pertama dan kedua, di sana dikatakan untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Saudara, kalau Daud berani berkata bahwa kasih setia Allah untuk seterus dan selamanya, bukan berarti Daud dalam keadaan yang baik, yang senang. Tetapi peristiwa ini ditulis di dalam 1 Samuel pasal 21 dan pasal yang ke-22. Menceritakan bagaimana Daud dikejar oleh Raja Saul. Dan Doeg ini adalah pelayan dari Saul. Menceritakan, memberitahu posisi Daud. Karena memang Saul ingin membunuh Daud. Kita tahu kenapa Saul sampai ingin membunuh Daud. Saudara, karena memang salah satu karena Saul iri terhadap Daud. Daud waktu dia mengalahkan Goliat, maka Daud begitu dipuji-puji. Daud itu dieluk-elukan. Daud itu diangkat-angkat oleh rakyat bangsa Israel. Sehingga Saul merasa iri. Dari situ Saul punya niat untuk membunuh Daud. Tetapi kalau kita belajar, kita perhatikan baik-baik. Kalau saudara Bapak Ibu Saudara baca ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Itu bicara tentang hukuman terhadap orang fasik. Saya sudah bicara orang fasik itu seperti apa. Ya, di sini dikatakan bahwa orang fasik itu ayat yang ke-5. Mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dusta lebih daripada perkataan yang benar. Ayat 6, engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu dan seterusnya. Saudara, saya bisa berikan kesimpulan dari ayat-ayat ini bahwa orang fasik adalah orang yang di mata Tuhan adalah orang yang jahat. Sehingga ayat yang ke-10 di sana dimulai dengan kata tetapi. Saudara, berkali-kali saya katakan kata tetapi adalah kontras
beda dengan ayat-ayat sebelumnya. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa orang yang fasik berbeda dengan posisi Daud. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Nah, Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun. Karena kita tahu di Israel banyak pohon zaitun. Sehingga Daud tentu mengerti, paham tentang pohon ini. Dia mengerti keadaan pohon ini sehingga dia menggambarkan dirinya, digambarkan seperti pohon zaitun. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Ada karakteristik dari pohon zaitun. Yang pertama, bahwa kita tahu bahwa pohon zaitun dia bisa hidup di 4 musim. Di Israel memiliki 4 musim. Indonesia hanya memiliki 2 musim. Tetapi pohon zaitun dia bisa hidup di 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semis, musim gugur, dia bisa hidup. Saudara, artinya apa saudara? Daud mau katakan bahwa kehidupan dia tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Keadaan dia tidak akan dipengaruhi oleh apapun tentang hubungan dia dengan Tuhan. Tentang percayanya dia dengan Tuhan. Dengan pengalaman kasihnya terhadap Tuhan. Dia tidak akan dipengaruhi. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang, apapun, segala musim boleh ada dialami. Tapi itu tidak akan pernah merubah hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap percaya. Saudara, kadang-kadang kita musim berbeda, kita berbeda. Ada orang di saat kekurangan, dia bisa begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu mencintai Tuhan, mencari Tuhan. Persoalan gak berhenti-berhenti, tetap dia tekun mencari Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Saat dia naik tinggi, diberkati, dia lupa Tuhan. Ada orang sebaliknya. Waktu dia dalam keadaan baik, secara materi baik, semuanya baik, pekerjaannya baik, diberkati luar biasa. Dia cari Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Karena dia tahu semua dari Tuhan. Diberkati Tuhan. Tapi waktu Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan ujian dalam hidupnya, Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan masalah. Apakah itu dalam keluarga? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu usaha? Dia mulai bersungut-sungut. Mulai menyalahkan orang. Mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Saudara, Daud tidak berubah oleh segala musim. Jemaat Tuhan, kalau kita benar-benar tertanam di rumah Tuhan, maka kita tidak akan pernah berubah. Dalam keadaan baik kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ingat, orang fasik, orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, orang yang jahat, maka di bawah muka bumi ini dia akan mengalami persoalan, dia akan mengalami ujian. Bukan berarti kalau kita cinta Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan ada masalah, kita tidak akan ada persoalan. Bukan itu cara Tuhan. Karena Alkitab katakan, penderitaan kalau Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, pengharapan kita. Kita mau kecewa enggak? Amin.
Kita mau kecewa enggak di saat ada persoalan? Tapi kalau kita, Daud katakan, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Yang kedua, saudara, pohon zaitun itu dia bisa, saudara, bertumbuh atau dia bisa bertahan bukan hanya puluhan tahun. Dia bukan hanya bisa bertahan ratusan tahun. Dia juga bisa bertahan sampai ribuan tahun. Apa artinya, saudara? Anak Tuhan yang tertanam di dalam rumah Allah, maka dia akan setia bukan hanya sebentar, sampai selama-lamanya. Seperti Yesus mengasihi kita, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seperti Daud katakan, aku percaya akan kasih setia Allah. Begitu juga saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan terhadap kita juga membuktikan, kita harus membuktikan bahwa kita juga mau setia kepada Tuhan. Terus ada di rumah Tuhan, tertanam. Bukan hanya 1-2 minggu, berapa bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi kita mau tertanam sampai selama-lamanya. Seperti kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saya mau katakan, orang kalau dia tertanam di dalam rumah Tuhan, berkali-kali katakan, kita bukan tipe orang yang akan bersungut-sungut. Walaupun keadaan yang sulit, tetapi mulut kita akan tetap mengucap syukur. Karena apa? Kasih setia Tuhan yang kita alami. Orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, seperti pohon zaitun, akan tetap setia dalam keadaan apapun. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami. Ingat, hal-hal yang di luar itu tidak mampu mengubah hidup kita. Tidak mampu mendikte kehidupan kita. Karena kita tahu Yesus yang ada dalam hidup kita, itulah yang setia, yang sudah mengubah setiap hidup saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan, dia akan seterusnya sampai selama-lamanya. Saudara, tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Pohon zaitun itu, dia kalau berbuah, dia akan menghasilkan yang namanya minyak zaitun. Dan di bangsa Israel, minyak zaitun ini bisa banyak fungsinya. Bisa untuk minyak masak, ya, bisa kosmetik, dan lain-lain. Bisa juga minyak untuk menyalakan lampu. Apa yang bisa kita dapat? Anak Tuhan bagaikan pohon zaitun. Dia akan selalu berbuah. Dia akan selalu berbuah. Dan dia akan jadi berkat bagi orang-orang yang akan di sekitarnya. Di saat orang di dekatnya, maka orang itu akan mendapat kekuatan. Di saat orang ada di dekatnya, maka ada buah karena firman Allah yang terus mengalir, yang tiada henti. Haleluya, dia akan berbuah terus. Menjadi berkat. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Anak Tuhan yang tertanam di dalam rumah Allah, dia akan jadi berkat. Dia akan jadi berkat. Katakan bersama-sama, aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat. Kalau aku tertanam dalam rumah Allah, maka aku pasti akan berbuah. Karena Kristus ada di dalam hidupku. Aku mau jadi berkat. Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan tolong kita semua. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Haleluya. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah. Haleluya, Daud katakan, aku percaya akan kasih setia Allah.
untuk seterusnya dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan ayat yang ke-9, saya mau katakan ini doa daripada Daud. Ayat yang ke-11 maksud saya. Ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Haleluya. Daud katakan aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Daud mengatakan ini bagaikan bentuk doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Membuktikan di dalam pergumulan, di saat-saat dia sementara dikejar oleh Saul, antara hidup dan mati, tetapi dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Saya percaya malam hari ini, saudara. Saya percaya malam hari ini apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar khotbah ini dan mulai berpikir mau meninggalkan Tuhan, mau pingin jauh dari Tuhan. Karena mungkin saudara lihat, mana Tuhan? Kau bertanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana janjimu? Orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, dia akan seperti pohon zaitun. Pohon zaitun, dia tidak kenal musim. Dia akan juga pohon zaitun, dia bisa bertahan bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan tahun. Dan pohon zaitun aja juga bicara tentang kekuatan. Dia bisa ada di mana saja pohon zaitun. Dia bisa ada di gunung, dia bisa ada di lembah, dia bisa ada di daerah batu-batuan. Kenapa? Karena ternyata pohon zaitun, akarnya itu bisa masuk ke dalam. Bisa masuk begitu jauh ke dalam. Sehingga dia bisa berdiri kuat, berdiri kokoh. Menghadapi semua musim. Bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Dan ingat, pohon zaitun itu sulit untuk dimatikan. Orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, anak Tuhan yang tertanam dalam rumah Tuhan, maka dia akan tetap kuat. Karena Tuhan beserta dengan dia. Dia akan mengalami kasih Tuhan. Malam hari ini saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang ada, mari, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja, kita ada sampai hari ini. Haleluya. Dan biar kita mau belajar meninggikan Tuhan. Haleluya. Tuhan